dari kegiatan ibadah itu adalah tauqif dan ittiba, ya. Berhenti mencukupkan diri dan mengikuti apa yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah, nggak boleh diada-ada, nggak boleh direkayasa, tidak boleh dimodifikasi. Ya. Ada satu riwayat yang menceritakan ada sahabat yang ketika diajari sholat gitu ya dan masuk kepada gerakan tahiyat itu kan duduk ya, kemudian tangan kanannya kan nunjuk ya gitu. Yang ngacung yang mana? Telunjuknya kan. Nah, tapi dia mengacungkan tuh dua, jari telunjuk dengan jari tengah. Nah, terus Nabi lihat itu, ditegur, ya satu aja, satu katanya. Lalu dia mengatakan, nah kalau dua ini ya Rasul, yang telunjuknya itu Allah, yang jari tengahnya Rasulullah gitu. Nggak boleh satu aja, karena apa ya, perintahnya satu. Jangan jangan direkayasa, jadi cari-cari gitu ya. Dan yang namanya ibadah itu kita dididik oleh Allah Ta'ala untuk patuh taat tanpa tapi, tanpa alasan, tanpa pikir-pikir. Gitu. Untuk melatih ketaatan dan melatih kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita seringkali diuji dalam ibadah ini melakukan hal-hal yang nggak masuk akal. Hal-hal yang mungkin kalau orang lihat, orang ketawain gitu ya. Nah, kita umat Islam itu batal wudhu karena kentut, tapi yang dibasuhnya wajah. Dan ya bukan tempat keluarnya angin kan. Nah, terus kita itu diperintahkan nyium hajar aswad, yang tiap orang dari seluruh dunia yang berbagai macam kondisinya nyium batu itu. Terus diperintahkan mengelilingi Ka'bah 7 kali. Kenapa 7? Ya nggak tahu. Kenapa 7? Gitu. Ya itu kita diperintahkan begitu. Ya sudah, patuh aja gitu ya. Gitu. Kita diperintahkan demikian. Nanti kita tak akan terlatih, akan mudah taat kepada perintah Allah untuk segala hal yang lain. Gitu. Karena untuk yang tanpa alasan pun kita mau taat. Apalagi untuk sesuatu yang penuh dengan hikmah terkait dengan hukum-hukum syariat. Ya, misalkan tentang zakat, kita akan dapati banyak hikmah. Tentang larangan misalkan berzina, ya, perintah untuk menutup aurat, itu kita akan dapati banyak sekali hikmah. Bahkan orang kafir menangkap adanya kemaslahatan yang besar dari syariat Islam tersebut. Kalau orang taat karena ada maslahat, maka ada maunya gitu ya. Tapi Muslim ini dalam beberapa hal dilatih untuk taat pada Allah itu tanpa tapi, tanpa alasan, tanpa ada penjelasan. Pokoknya taat aja. Ya. Nah, disitulah setan nggak lulus. Dulu iblis itu nggak lulus diuji oleh Allah Ta'ala. Diperintah untuk taat pada Allah, menjalankan perintah Allah, disuruh itu mau. Kenapa? Karena Allah yang suruh, Allah yang memerintahkan. Dan dia tahu Allah yang menciptakan dia, Allah memberikan dia rezeki, dan sebagainya. Nggak ada alasan dia menolaknya. Tapi dicoba oleh Allah Ta'ala, dikasih perintah yang nggak masuk akal untuk dirinya. Suruh apa coba? Sujud ya? Ke Adam. Nabi Adam. Nah, dia nggak terima itu. Akal dia nggak terima. Tapi ya terserah Allah perintahkan apa. Ya, dia harus taat. Gitu ya. Nah, kita pun mungkin akan Allah uji. Kita diperintahkan taat kepada sesosok makhluk gitu, yang mungkin tidak selamanya dia itu baik, tidak selamanya dia itu menyenangkan, kadang menyebalkan gitu ya. Misalnya seorang anak diperintahkan untuk berbakti pada orang tua. Nah, orang tua kan tidak selamanya baik. Ada kalanya orang tua kita mungkin ya lalai memberikan nafkah, atau misalkan orang tua kita pernah berbuat kasar atau pernah melalaikan kewajiban kepada kita. Bisa jadi. Tapi nggak ada alasan diperintahkan berbakti pada orang tua, ya berbakti saja. Gitu ya. Nah, pun juga misalkan ketika Rasulullah memperingatkan kita agar kita taat dan patuh kepada imam, kepada khalifah. Sekalipun imam atau khalifah itu adalah seorang budak hitam, ya, yang kepalanya itu rambutnya kayak kismis. Gitu. Kan kalau kita bayangkan kalau pemimpin umat Islam itu ya kasep lah gitu ya, gagah gitu kan. Nah, tapi seandainya yang terpilih menjadi khalifah adalah seorang budak hitam yang kepalanya tuh rambutnya kayak kismis, encelan-encelan gitu ya. Nah, itu kan apa ya, mungkin beberapa orang agak kurang
kurang seret gitu ya kalau disuruh taat kepada manusia seperti itu. Tapi apa boleh buat? Diperintahkan oleh Allah untuk taat, ya taat, mendengarkan saja dan lakukan perintah-perintahnya. Atau misalkan istri kepada suaminya diperintahkan untuk taat. Suami kan nggak selalunya baik, kadang-kadang menyebalkan. Apalagi kalau suami, misalkan ya ini ibu-ibu, suaminya sering ngomongin poligami. Nah itu kesel tuh kan biasanya. Ya, ngomong terus dilakukan, enggak. Tapi ngomong terus gitu. Itu sering terjadi yang begitu. Ya, dan seorang istri itu tetap meskipun suaminya menyebalkan, ya apakah boleh dia melanggar perintah taat dari Rasulullah kepada suaminya? Kan tidak boleh kan? Ya. Nah itulah seringkali kita diuji ya untuk melakukan sesuatu karena perintah Allah, dan perintah tersebut nggak bisa dipahami oleh akal kita. Dilatihnya itu di kegiatan ibadah. Ibadah haji itu yang paling kerasa. Ya kita kayak dikerjain sama Allah, itu pokoknya taat aja. Bajunya ganti pakai baju kayak kain kafan, dah taat aja. Disuruh keliling Ka'bah 7 kali, dah taat aja. Nyiumin batu yang batunya batu hitam dicium banyak orang, yang kita pun mungkin yang nubulehana mungkinnya agak agak enggan menciumnya, tapi itu perintah Rasul. Lakukan aja. Sofa Marwa itu sa'i. Kenapa bolak-balik? Apa maksudnya? Kita nggak tahu, tapi taat aja. Gitu ya. Ya, insya Allah ada hikmahnya. Kita meskipun banyak hal yang kita nggak bisa pahami apa hikmahnya. Ya, itulah yang namanya ibadah. Sifatnya tauqifi, kita nggak bisa melakukan rekayasa, tidak bisa memodifikasi. Ya silakan, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya, baik, itu Bapak Ibu poin berikutnya ya tentang ibadah zakat itu masuk ibadah, bukan aktivitas sosial. Barangkali ada yang ingin disampaikan dulu Bapak Ibu terkait dengan apa yang tadi sudah dijelaskan. Mungkin ada yang mau diperjelas atau ada yang mau dikonfirmasi dan ditanyakan. Silakan. Boleh diaktifkan mic-nya kalau mau pakai voice atau pakai chat juga boleh. Ya, cek di chatnya belum ada. Cukup jelas Bapak Ibu, lanjut dulu. Lanjut, Oke, sip Pak. Lanjutkan dulu ya. Lanjutin tadi ya. Teja. Mau dilanjut aja? Belum ada pertanyaan? Belum nih katanya. Oke, emang nggak? Cukup jelas. berpikir. Si sambil mikir. Nah, ini dalil kewajiban zakat atas kaum muslim ya. Itu ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 ya. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukunlah serta orang-orang yang meruku. Lalu dalam hadis ketika Rasulullah SAW mengutus Muaz ke Yaman, beliau bersabda, beritahukanlah kepada mereka penduduk Yaman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud. Zakat adalah hak yang telah ditentukan yang diambil dari orang yang terkena kewajiban berzakat. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 103, ambillah sedekah atau zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Zakat hanya dibagikan kepada kaum muslim yang termasuk ke dalam 8 golongan yang telah Allah tentukan. Ya. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 60, Allah berfirman, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Iya. Nah, dalil kewajiban zakat itu ada beberapa, saya kutip beberapa di sini ya. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah
ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Waqimus sholata, dan dirikanlah salat, wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Nah, kemudian ada dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Dawud, ketika Rasulullah SAW mengutus Muaz ke Yaman. Muaz bin Jabal itu diutus ke Yaman. Ya, kapan diutusnya? Setelah Rasulullah memenangkan perang melawan Romawi dan setelah Futuh Mekah. Ya. Nah, Yaman itu negeri sebelah selatan Jazirah Arabia, dan penduduknya itu datang ke Rasulullah, mengutus orang ke Rasulullah untuk berbaiat taat dan patuh. Karena waktu itu memang pengaruh Islam sudah luar biasa dominan, bisa mengusir, bisa menggulung kekuatan Romawi dari Jazirah Arabia, ya, sehingga banyak sekali suku-suku di sekitar Jazirah itu datang menemui Rasul untuk menyatakan dukungan dan ingin bersatu bersama kekuasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasul menjawab, menerima dan mengirimkan para wali, para amil, ya, utusan-utusan untuk memimpin masyarakat tersebut, mengajari mereka tentang Islam, ya, dan menegakkan syariat Islam kepada mereka. Kepada penduduk Yaman diutus Muaz bin Jabal, dan beliau berpesan kepada Muaz bin Jabal, beritahukanlah kepada mereka, maksudnya penduduk Yaman, ya, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Nah, itu wajib. Ya, zakat itu fardu ain kepada muslim yang sudah memang terkena kewajibannya. Ya. Dan zakat ini pun sudah ada ketentuannya, cara mengambilnya dan juga cara membagikannya. Bagaimana cara mengambil zakat itu? Ternyata mengambil zakat itu adalah kewajiban atau hak dari penguasa, dari pemerintah yang punya otoritas untuk menarik zakat. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, maka beliau yang mengambil zakat itu. Dan setelah Rasulullah wafat, ada para khalifah pengganti Rasulullah. Nah, para khalifah inilah yang punya hak untuk menarik zakat, ya, untuk menjalankan penarikan zakat dan pembagiannya kepada kaum muslimin. Di sini surat At-Taubah 103 kita perhatikan, ya. Khuz min amwalihim shadaqatan. Khuz min amwalihim. Ambil dari harta mereka. Apa yang diambil? Shadaqatan, sedekahnya. Ya. Maksudnya zakat di sini. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Inna salataka sakanal lahum. Ya. Dan dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Di sini perintah Allah kepada Nabi SAW adalah khuz, ambil. Ya, khuz ini maksudnya adalah mengambil dengan kekuatan, dengan otoritas. Jadi diambilnya itu dengan kekuatan, gitu, dengan otoritas. Bukan ditunggu orang sadar bayar, gitu ya, sadar diterima, nggak mau bayar, ya sudah, yang mau bayar saja, nggak begitu. Tapi betul-betul diambil. Diambil itu ya dikejar. Jadi cara narik zakat itu seharusnya sama seperti sekarang, ya, petugas pajak gitu nguber-nguber wajib pajak gitu. Harusnya begitu, ya. Dan memang pada masa Nabi juga pada masa Khulafaur Rasyidin ada para amil yang bekerja itu tiap hari, bukan setiap bulan Ramadan menjelang Syawal gitu ya, bukan, tapi setiap hari bekerja. Untuk apa? Untuk menghitung harta para pedagang, menghitung harta orang-orang kaya, agar diketahui apakah sudah wajib zakat atau belum. Dan ketika ditarik zakatnya, maka antara jumlah yang dibayarkan dengan kewajiban yang dihitung oleh para amil tadi harus sama, harus cocok. Ya, ketika distorkan gitu ya, ditarik oleh para amil, dia store sejumlah misalnya ya, kalau sekarang pakai rupiah misalkan 5 juta rupiah. Maka diperiksa apakah betul 5 juta rupiah itu adalah 2,5% dari harta yang sudah wajib dizakati. Gimana cara ngitungnya?
Itu harusnya demikian pekerjaan para amil itu. Dan para amil pun bertugas setiap hari mendata orang-orang yang berhak atas zakat. Ya. Dibagikan itu ke orang-orang, dikejar ke tempat-tempat kediamannya. Agar nggak diantriin. Soal sekarang kan pembagian zakat, antri gitu sampai panjang, kasihan gitu ya. Ada yang berdesak-desakan sampai kejepit, sampai sesak napas. Ya. Kejepit di sana. Ada yang sampai meninggal gara-gara berebut pembagian zakat. Nggak seperti itu cara pembagiannya. Khudz min amwalihim, ambilnya dengan otoritas. Yang nggak mau bayar zakat bagaimana? Ya dia melakukan suatu kemaksiatan. Kalau pada masa Abu Bakar itu diperangi. Yang nggak mau bayar zakat itu dihukum, bisa ditangkap, dipenjara. Bahkan kalau menolak, kalau sudah diingatkan, akan 3 hari berturut-turut dikasih nasihat, dikasih dalil ya, nolak, itu sudah bisa jatuh kepada status murtad. Dia dianggap keluar dari Islam. Ya, jadi khuz, ambil. Nah, berikutnya pembagiannya bagaimana? Pembagiannya sudah ditentukan. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wa mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wa gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah. Innamas shadaqatu, sesungguhnya zakat itu lil fuqara, hanya untuk, nah di sini ada penekanan dan ada pengkhususan ya. Penekanan ya, kemudian penjelasan untuk siapa ininya zakatnya, berarti di sini pengkhususan hanya untuk kalangan tertentu saja yang kita kenal dengan 8 asnaf gitu ya. Berarti di luar 8 asnaf tadi tidak bisa menerima zakat. Ya. Siapa yang berhak atas zakat disebutkan. Pertama adalah fakir, kemudian miskin ya. Fakir dan miskin bedanya apa? Ya, fakir miskin itu ada beda pendapatnya. Ada yang mengatakan fakir itu lebih parah dari miskin, miskin lebih parah dari fakir. Orang yang kekurangan yang mana dia itu ada yang tidak bisa bekerja sama sekali karena kelemahannya. Atau dia sudah bekerja tapi masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan nafkahnya. Ya, itulah fakir dan miskin gitu ya. Kemudian para amilin, mu'alaf yang dibujuk hatinya. Kemudian untuk membebaskan budak. Orang-orang yang berutang, ya gharimin. Fisabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, para mujahidin, ya. Dan ibnu sabil. Hanya 8 ini. Gitu. Jadi nggak bisa kita cari-cari nambah-nambah lagi asnaf yang baru. Misalkan infrastruktur gitu, itu nggak bisa dimasukkan ke dalam asnaf penerima zakat. Berarti menambahkan 1 asnaf di situ jadi 9 asnaf. Nah ini nggak bisa. Yang namanya zakat itu adalah ibadah. Ya. Hartanya harta tertentu, jumlahnya pun tertentu pula kadarnya, pembayarannya pun ditentukan juga jadwalnya. Dan penerimanya khusus untuk orang-orang yang sudah ditentukan. Nggak boleh kita tambah-tambah, kurang-kurang, modifikasi. Itu nggak bisa, nggak boleh. Ya. Nanti kalau begitu, maka ya tadi kembali ke hadis yang disebutkan di halaman sebelumnya. Man amila amalan, laisa alaihi amruna, fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka tertolak itu ya. Batil tertolak. Silakan, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Hey. Nah, ini kayaknya ada nih di chat nih. Ada nggak? Nih. Ya. Ada pertanyaan nih dari Pak Tri ya. Yang pertama, zakat perdagangan, cara perhitungannya bagaimana? Ini apakah ini sudah nyampe atau belum ya materinya? Terus yang kedua dari Atep Abu Gifar, bagaimana jika pemerintah kita mengejar-ngejar kita untuk menagih zakat? Apakah sah? Nah, 2 itu tadi, enggak? Yang pertama tentang zakat perdagangan, yang kedua tentang bagaimana kalau pemerintah mengejar-ngejar kita untuk menagih zakat. Ya. Nah, yang pertama tentang zakat perdagangan, karena pertemuan sore ini waktunya terbatas, insya Allah kita selesaikan sampai zakat uang dulu ya. Zakat perdagangan kita akan bahas di pertemuan episode depan ya. Ya, insya Allah.
Kita sepekan sekali kan ya. Ya. Kan? Kita selesaikan dulu zakat uang. Nah, untuk yang kedua, bagaimana kalau pemerintah, otoritas, orang yang berkuasa mengejar-ngejar orang untuk bayar zakat? Ya memang begitu seharusnya. Ya, yang begitu seharusnya. Di surat At-Taubah 103 itu kan khuz min amwalihim, ambil. Gitu. Ambil. Pada masa Rasulullah, ya Rasulullah yang memang pegang kekuasaan. Setelah Rasulullah tidak ada, ya Nabi berpesan kan, ya fatakunu khulafa'u fataksur. Akan ada para khalifah jumlahnya banyak. Nah, maka para khulafah Rasyidin dan khalifah setelahnya yang menarik zakat. Dikejar itu orang yang wajib zakat itu dikejar, ditanya, ditagih gitu. Nah, kalau sekarang pemerintahnya, penguasanya misalkan ya tidak sama dengan cara kepemimpinan para khulafaur rasyidin, tapi kalau mereka menunaikan zakat, menyelenggarakan untuk mengambil zakat dan membagikannya, kita harus melakukan itu karena zakat itu wajib hukumnya. Fardu, apalagi kalau yang berkuasa itu mengumpulkan zakat dan membagikannya sesuai dengan syariat Islam. Ya, maka kita ikut aja ya. Gitu. Seperti itu. Tapi kalau misalkan ya ternyata zakatnya itu diambil bukan pada hak hartanya, misalkan ada harta yang sebenarnya nggak wajib zakat tapi ditagih zakatnya, nah maka nggak ada kewajiban di situ untuk kita bayar. Atau misalkan kita jumpai pembayarannya tidak sesuai dengan yang disyariatkan, kita wajib untuk memberikan nasihat. Ya, misalkan ini pemerintah suatu negara menambah satu asnafnya, jadi ada satu asnaf lagi infrastruktur misalnya. Dan kita harus nasihati itu. Kenapa? Karena dia sudah Mana suaranya? Teja, cek. Sepertinya ada masalah di mic-nya Ustaz Teja nih. Oh, ada kendala teknis nih, barusan saya WA dengan laptopnya. Ntar lagi masuk lagi ya. Bapak Ibu bisa menuliskan dulu, mungkin barangkali pertanyaannya ini alhamdulillah udah ada yang masuk lagi. Ada sih. Halo, Assalamualaikum. Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada nanya ini, ada pertanyaan nih. Bangga, boleh Pak, dengan siapa nih Pak? Kan Pak Jajang. Pak Jajang, Pak Jajang. Ya. Pertanyaan tadi tentang kewajiban taat. Ya. Memang semua pemimpin itu harus ditaati gitu. Apalagi kita anak itu punya orang tua gitu. Tapi memang anak taat kalau memang
orang tuanya menyuruh kebenaran ya. Gitu. Tapi apa sih kewajiban orang tua kepada anaknya? Ya. Karena saya punya orang tua itu nggak mau tahu gitu, walaupun jadi anak itu jadi preman, mau jadi ustadz, mau jadi apa itu nggak mau tahu gitu. Apa sih tanggung jawab orang tua gitu? Ya. Udah segitu aja dah. Oh ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mudah-mudahan saya nggak salah nangkap, nanti tolong diluruskan ya tentang kewajiban taat ya. Jadi maksudnya ibarat kayak seperti orang tua gitu Pak ya, orang tua ke anak gitu ya. Dan itu juga kita harus taat ke orang tua. Nah, kalau orang tuanya membiarkan gitu ya, nah kita masih tetap wajib taat nggak? Nah ini juga sama ke pemerintah gitu ya. Kalau misalnya dia malah tidak mengurusi rakyatnya gitu ya, apakah kita masih tetap wajib taat gitu ya? Alhamdulillah saya sudah catat, nanti tinggal tanyakannya, selanjutnya kita tunggu nih sedang koneksi ulang, mudah-mudahan bisa segera ya. Terus dari yang lain ini dari Pak Yan Hadu ya, orang-orang penerima zakat yang berhutang itu apakah dibayarkan hutangnya dengan zakat? Lalu apakah semua orang yang punya hutang dapat mendapatkan zakat, misalnya pengusaha ya, dan lain-lain. Lalu dari Bu Heni, bagaimana kalau kita sewaktu mengeluarkan zakat lebih suka memberikan kepada kriteria asnaf, misal orang fakir atau miskin, bukan kepada lembaga zakat. Assalamualaikum Kang Teja. Pak Teja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini masih Pak Jajang ya? Mohon. Nih tunggu, Pak Tejanya masuk lagi. Nah, alhamdulillah. Komputernya down tadi, nggak tahu kenapa. Sip. Tertarik mungkin sama anak-anak. Ya, ini tadi udah alhamdulillah beberapa pertanyaan nih di chat juga deh. Ini yang pertama, tadi yang masih nyambung yang tadi ada deh kalau yang pemerintah. Terus kalau kalau DKM gimana lagi juga? Maksudnya mungkin mana yang lebih baik kan ya mungkin ya? Iya, DKM itu statusnya sebagai apa ya? Kan orang yang boleh menarik zakat, orang yang punya otoritas. Pada masa dahulu itu adalah para amil. Para amil yang termasuk salah satu asnaf ya, yang boleh mendapatkan bagian dari harta zakat. Ya. Nah, ternyata para amil pada masa Nabi SAW itu orang yang memang dipekerjakan, diamanahi oleh Nabi untuk mengurus zakat. Dia mengurus zakat itu kapan? Setiap hari. Kenapa? Karena zakat itu kan ada zakat fitrah, ya, zakat fitri, ada zakat uang, ada zakat perdagangan, ada zakat pertanian, zakat peternakan. Nah, amil itu tugasnya untuk mencatat, menghitung kelima jenis kekayaan ini yang ada pada orang-orang, gitu. Dicek, diperiksa, ditarik, ditagih, gitu. Nah, itulah yang masuk sebagai kategori amil. Nah, kalau sekarang adakah orang yang seperti itu? Nah, ini nggak ada zaman sekarang ini. Siapa yang diberikan tugas oleh negara, oleh pemerintah kita, ya, untuk tiap hari itu ngitung-ngitungin zakat, ya, meriksa harta kekayaan orang-orang kaya, para petani, para peternak diperiksa, dicatat, terus kemudian udah sampai waktunya mereka bayar, ditagih, diingatkan, ini bayar zakatnya, kamu sekian, ya. Misalkan ada perubahan kondisi keuangannya, kemudian diperiksa lagi. Nah, seperti itulah tugas amil. Jadi kalau memang amil itu ada, maka zakat itu akan optimal. Betul-betul bisa menjadi jaring pengaman sosial. Karena pembagian zakat itu nanti kita akan tahu, zakat itu tidak tiap Syawal dan Ramadan aja ada zakat itu. Tiap hari itu bisa ada yang bayar zakat. Ya, tiap panen tuh akan dapat itu harta zakat tiap kali panen itu. Ya, tiap
kali ada peternak yang sukses mengembangkan ternak itu keluar zakatnya dari situ. Masa orang miskin itu dapat santunannya setahun sekali, padahal kan mereka harus makan tiap hari. Ya. Ya, itu harus dibantu gimana bisa dikeluarkan dari kondisi kemiskinan itu. Ya, kalau cara bayar dan narik zakat dan pembagiannya kayak gitu ya, makanya nggak bisa membantu, nggak terselesaikan. Itulah PR kita pada hari ini ya. Kondisi kita seperti ini. Masih nyambung nih dari Bu Heni. Gimana kalau sewaktu mengeluarkan zakatnya itu kita lebih suka memberikan kepada langsung ke kriteria asnaf, misalnya ke orang fakir atau miskin, jadi nggak lewat lembaga zakat. Nah, itu gimana, Zat? Nah, kita bahas nanti ya. Nanti panjang belum, gitu. Ya, kita nah, kita ini bahas yang pokok-pokoknya dulu. Nanti kalau untuk masalah-masalah cabangnya kita ini yang dulu. Lainnya mana nih ya? Tadi, orang-orang penerima zakat itu, orang-orang penerima zakat yang berhutang, apakah dibayarkan hutangnya dengan zakat? Nah, terus apakah semua orang yang punya hutang dapat mendapatkan zakat? Nah, misalnya pengusaha gitu. Gimana tadi? Ya, yang pertanyaan kedua dulu ya. Apakah semua orang yang berhutang itu berhak mendapatkan zakat? Yang berhak mendapatkan zakat itu adalah orang-orang yang punya utang, yang utangnya itu dikarenakan adanya kewajiban syariat yang harus dia tunaikan. Ya, misalkan ada orang-orang yang berhutang dikarenakan apa? Dikarenakan beban tanggungan nafkah dia itu melebihi penghasilannya. Contoh nih, ada orang yang harus ngurus anak yatim. Anak yatimnya adalah anak yatim dari anak yatim itu adalah ponakannya. Halo? Suaranya hilang tadi. Iya, suaranya hilang. Bentar nih. Kalau dilihat sih masih connect sama setujunya. Saya coba kontak jaringan mungkin. Mohon maaf, ini down. Saya pindah ke laptop, pindah ke HP sekarang. Di HP sekarang itu. Ya, mudah-mudahan lebih aman ya. Gimana, Ted? Lanjut. Ya, kita lanjut ya. Nah, jadi yang berhak atas zakat itu orang-orang yang berutang dikarenakan pertama itu tadi ya, ada seorang paman yang harus menanggung nafkah ponakannya karena ponakannya ditinggal mati oleh ayahnya. Nah, anak itu adalah anak dari adik laki-laki, ya, saudara laki-laki si orang. Kan wajib tuh pamannya kan nanggung ya, nanggung nafkah kan. Nah, karena nanggung nafkah berakibat dia berutang gitu. Nah, misalkan karena itu, itulah yang berhak menerima zakat. Yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang berhutang dikarenakan menanggung diat. Contoh, misalkan ada orang yang tanpa sengaja ini nabrak orang lain yang ditabraknya meninggal. Yang dalam Islam kan nggak kena kisos kan, tapi dia wajib bayar diat. Wajib bayar diat. Diatnya itu adalah 1.000 dinar kalau diuangkan itu 1.000 dinar. Nah, kalau dinar masih 2,5 juta berarti 2,5 miliar dia harus bayar. Nah, sedangkan orangnya nggak mampu, maka dia akibatnya punya utang tuh bayar diat. Dari mana utang tersebut ditunaikan? Ya dari zakat. Seperti itu. Jadi dua itu yang saya pahami, ya dua kondisi tadi ya yang saya pahami, yang mana seorang itu berhak mendapatkan zakat dikarenakan itu. Nah, adapun orang yang berutang itu dikarenakan gaya hidup dan sebagainya gitu, itu di luar dari konteks luar ini. Untuk terus jawaban yang pertamanya itu di skip dulu ya. Skip dulu, oke. Terus ini sebenarnya tadi masih nyambung juga pas tadi putus Pak Jajang menyampaikan via voice. Ini terkait dengan kewajiban taat ke pemerintah gitu ya, dengan konteks yang berhak mengambil zakat. Beliau tuh mengibaratkan seperti orang tua katanya itu kan
kita wajib taat juga ke orang tua. Tapi kalau orang tuanya nggak mau ngurus anaknya dengan baik, gitu ya, menelantarkan, nah, maka juga kita tetap wajib taat. Nah, mungkin dianalogikan ke pemerintah aja. Kalau pemerintahnya malah abai gitu ke rakyatnya, apa kita tetap wajib taat dalam konteks zakat juga begitu? Ya, kalau penguasa itu memerintahkan bermaksiat, nah kita nggak boleh taat. Taati li makhlukin, la taati li makhlukin li maksiatillah. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pemerintah itu tetap menarik zakat meskipun tidak sempurna, ya. Menarik zakat mal misalkan ditarik dari wajahnya, ya, dan itu memang ada perintah dalam syariat kita fardu ain menunaikan zakat gitu ya, maka penuhi itu, dibayarkan ke pemerintah. Tapi kalau misalnya kita saksikan gitu ya, bahwa zakat itu ternyata ditarik di luar hukum syariatnya. Contoh misalkan ada harta yang sebetulnya itu tidak wajib dizakati tapi ditarik, dianggap itu wajib zakat. Ya. Misalnya, atau mengambil zakat melebihi kadar yang disyariatkan. Dia nariknya misalkan 10%, ini zakat 10%. Nah, itu sudah maksiat, sudah kesalahan. Kita wajib untuk memperingatkan, kita wajib untuk menasihati pemerintah yang berbuat seperti itu. Atau misalkan menambah satu asnaf, jadi membagikan zakat kepada yang bukan asnafnya, nah itu pun suatu kemaksiatan yang harus kita peringatkan. Demikian ya jawabannya. Mudah-mudahan. Betul. Kalau dikaitkan dengan ini juga ada yang nyambung. Kalau ada yang kaitan dengan sekarang kita kondisi wabah nih, untuk konteks zakat fitrah nih, kan mungkin penguasa ada beberapa wacana memerintahkan untuk sebelum Ramadan saja ditunaikan gitu. Itu termasuk yang harus ditaati atau gimana, Tad? Ya, kalau zakatul fitri itu kan sudah jelas ketentuannya ya, tentang kapan kewajibannya ditunaikan. Itu sudah jelas. Dan ini nggak bisa dihiaskan, nggak bisa dirubah-rubah. Zakatul fitri itu sah dibayarkannya nanti. Ya. Ketika waktunya tiba. Nah, kalau sekarang kita mau bayar zakat, ada kewajiban zakat yang lain. Zakat mal. Ya kan? Dan bisa jadi memang di antara kita ada yang sudah kena kewajibannya di bulan-bulan ini. Bisa jadi. Gitu ya. Atau kalaupun misalkan tidak demikian dan diperlukan dana besar untuk mensupport program menuntaskan wabah ini gitu kan. Nah, ada sumber yang lebih fleksibel, apa misalnya sumbernya adalah dari sedekah. Pemerintah menghimbau orang-orang yang kaya untuk bersedekah. Bisa dibuat jalurnya misalkan lewat kemana, atau lewat kementerian yang mana, atau misalkan ditunjuk mitra-mitra lembaga-lembaga CSR yang ditunjuk ya kemana saja, seperti itu, programnya seperti apa, itu bisa ya. Atau kalau misalkan betul-betul kosong gitu ya, susah gitu, yang sedekahnya susah, nggak mau pada sedekah, terus kas negaranya kosong, nggak ada gitu ya, kas negaranya sama sekali nggak ada gitu ya. Nah, maka diterapkan yang namanya doribah dalam kajian tentang al-amwal, harta kekayaan kas negara ya, fikihnya ada. Itu ada yang namanya doribah. Doribah itu pungutan dari penguasa yang mewajibkan rakyat untuk bayar, seperti pajak lah gitu ya. Iya. Seperti pajak. Tarik, yang mana Rasul pun pernah menerapkan itu, doribah itu. Ketika menghadapi kesulitan, pacaklik contohnya, atau misalkan menghadapi perang besar, maka Rasulullah itu mengambil harta dari orang kaya. Berapa kadarnya bergantung dari kehidupan tiap orang, dan menerima juga orang yang mau membayar lebih. Misalkan ketika mau perang, setelah perang Mu'tah tuh, melawan Romawi itu. Ya. Nah, itu kan mau perang lawan Romawi, jaraknya jauh, perbekalannya harus banyak, maka Rasulullah itu memungut harta dari orang-orang kaya. Ya. Nah, itu kalau kondisi kas negara kosong dan kebutuhannya banyak, gitu ya. Tapi kalau kas negara ada, gitu, ya mestinya nggak harus seperti itu, gunakan yang dana yang. Dan harus diprioritaskan penanganan ini, karena ini kan menyangkut nyawa. Di proyek-proyek yang
pengeluaran-pengeluaran yang sebetulnya nggak diperlukan itu bisa ditunda dulu, kan bisa dialihkan dananya ke ini. Atau misalkan dengan seperti di beberapa tempat yang lain ya, pegawai negeri, para pejabat rela memangkas sebagian gajinya untuk digunakan untuk penanganan kasus ini. Itu kalau kas negara kosong gitu ya. Nah kalau Indonesia sih kayaknya harusnya kekayaan alamnya banyak ya mestinya. Entah kenapa kalau sampai narik-narik harta riba ya, narik dari masyarakat. Ya tapi kalau emang nggak ada lagi ya gimana lagi ya kita ya, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia harus mau saling tolong menolong. Baik. Itu ini sebenarnya ada pertanyaan lagi cuma nggak tahu masuk ke cabang atau enggak ya ini zakat warisan yang belum dibagi karena belum ada kesepakatan dengan penerima waris atau tanah waris yang bermasalah. Bagaimana solusi bayar zakat? Oh ya, nah harta waris ketika dibagikan, apakah harta waris ya ketika seorang meninggal ada waris, apakah harus langsung bayar zakat gitu kan? Nah itu nanti kita bahas dulu. Kita bahas nanti. Ya. Lanjut dulu aja Kang ya. Skip ya. Oke, sip. Waktu juga terbatas. Tinggal 30 menitan lagi. Ya. Oke, siap. Lanjut dulu tadi ya. Tadi lanjut, sampai ini jenis harta dan usaha yang wajib zakat. Zakat wajib dikeluarkan dari harta jenisnya tertentu dan dari usaha tertentu. Jenis harta dan usaha tersebut adalah yang pertama harta berupa emas, perak, nukud atau mata uang. Yang kedua harta usaha perdagangan. Yang ketiga harta ternak. Yang keempat hasil pertanian. Lanjut tadi ya? Lanjut. Lalu zakat uang, emas, dan perak. Dalam sebuah hadis dikatakan, tidaklah seorang pemilik emas dan perak lalu tidak menunaikan kewajibannya, kecuali nanti pada hari kiamat akan dijadikan lempengan dari api neraka, lalu dipanaskan dan disetrikakan kepada lambung, dahi, dan punggung mereka. Hadis riwayat Muslim. Emas, perak dalam bentuk asli, batangan, maupun berupa koin atau uang, termasuk emas dan perak yang berbentuk pajangan seperti ukiran, souvenir, dan lain sebagainya terkena kewajiban zakat, terkecuali emas dan perak yang dipakai untuk perhiasan dan perkakas atau alat yang mubah. Dalam satu hadis dikatakan riwayat Baihaqi tidak ada zakat pada perhiasan karena emas dan perak yang dicetak menjadi uang, rikoh, al-warik, dirham dan dinar juga termasuk objek zakat. Maka semua harta berbentuk uang lain, uang kertas beserta turunannya juga terkena zakat. Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW berkata, maka datangkanlah atau bayarlah zakat rikoh dari setiap 40 dirham, 1 dirham. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Ya. Hal semisal ini contohnya uang kertas, tabungan di bank, deposito, cek, termasuk uang dalam bentuk piutang karena akan qard. Ya. Nah, jenis harta yang wajib yang kena zakat itu hanya beberapa, tidak semua jenis harta kena zakat ya. Ada 4 yang kalau kita dalami dalam keterangan dalam Quran maupun dalam Sunnah, ada 4 aja. Yang pertama itu harta berupa emas, perak, dan mata uang. Ya. Yang kedua, harta usaha perdagangan. Yang ketiga, hewan ternak pun hewan ternak tertentu, ya tidak semua jenis hewan ternak. Yang keempat, hasil pertanian. Hasil pertanian pun nanti tertentu komoditasnya. Tidak semua komoditas itu terkena, kecuali mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i semua yang ditanam itu kena zakat. Ya. Nah, kita sekarang fokus dulu ke yang pertama, zakat harta uang, ya, emas, perak, dan uang juga turunannya. Nah, karena kita sudah paham bahwa yang namanya ibadah itu harus tauqifiyah, maka kita tidak boleh mencari-cari harta lain selain yang memang disebutkan untuk terkait dengan kewajiban zakat ini. Jadi untuk yang pertama adalah emas dan perak yang disebut.
Karena dalam hadis riwayat Muslim, Rasul berkata, ma min sahibi zahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha. Tidaklah seorang pemilik emas dan perak lalu tidak menunaikan kewajibannya, maksudnya zakat. Illa idza kana yaumul qiyamati, kecuali nanti di hari kiamat, sufihat lahu safaihu minnarin. Maka emas dan perak itu akan dijadikan lempengan-lempengan dari api neraka. Kemudian Kemudian lempengan tadi itu dipanaskan dan disetrikakan ke perut, ke dahi, dan ke punggung mereka. Nah, di sini disebutkan zahab dan fiddah, emas dan perak. Emas seperti apa kita paham ya. Perak seperti apa ya? Perak lah itu perak. Jadi kalau kita punya harta berupa dua itu, maka kita wajib ya, dua harta itu kena ya. Jadi apapun bentuknya, baik itu emas perak bentuk asli masih bentuk granul ya, itu Kang Firly dan sahabat-sahabat semua, itu granul gitu. Oh enggak, granul saya mah punyanya pajangan, saya punya perhiasan berupa piala. Nah, pialanya dari emas karena pernah menang kejuaraan, atau dari perak misalkan disimpan gitu ya, ukiran, pajangan. Nah, itu kena zakat. Ya, dia objek zakat. Kecuali kalau yang dipakai untuk perhiasan dan perkakas yang mubah. Jadi kalau kita punya emas dan perak bentuknya perhiasan, dipakai gitu. Dipakai sebagai perhiasan. Istri kita nih punya emas ya, gelang misalkan 10 gram. Nah, itu emas. Iya, tapi dipakai sebagai perhiasan. Itu nggak kena zakat. Atau emas berupa perkakas misalnya. Perkakasnya apa? Contohnya di lab kimia mungkin ada kebutuhan ya, punya cawan dari emas untuk reaksi tertentu misalnya. Ya, emasnya itu dibikin cawan untuk mereaksikan unsur kimia tertentu gitu. Nah, itu perkakas itu. Nah, yang begitu-begitu nggak kena zakat. Kecuali kalau perkakas dan perhiasannya dalam penggunaan yang haram. Gimana maksudnya? Contoh. Emas jadi gelang, dipakai sama laki-laki. Halal nggak tuh? Laki-laki pakai perhiasan emas. Haram. Haram kan? Nah, kalau begitu kondisinya, ya maka si gelang emas itu, sekalipun bentuknya perhiasan, dia kena zakat. Atau perkakas, dia emas, bentuknya perkakas, tapi haram. Contohnya apa? Contohnya misalkan emas itu dipakai untuk dibentuk menjadi gelas, dipakai minum, atau jadikan piring, sendok, garpu, dipakai makan. Nah, ada hadis yang mengharamkan umat Islam untuk menggunakan perkakas makan dari emas dan perak. Ya, jadi sekalipun bentuknya perkakas tapi haram digunakan, nah dia kena zakat. Tapi kalau yang mubah, contohnya perhiasan emas dipakai perempuan, atau perhiasan perak ya dipakai laki-laki atau perempuan, karena kan laki-laki boleh pakai perhiasan perak ya. Tuh. Atau misalkan jadi perkakas yang mubah, misalkan seperti emas dan perak dijadikan sebagai media untuk reaksi kimia ya. Atau kita punya emas tersimpan di mana? Tersimpannya di mikroprosesor, dipakai dalam komputer atau di alat elektronik lainnya. Itu perkakas yang mubah. Nah, yang begitu itu nggak kena zakat. Laisa fil huli zakatun. Pada perhiasan itu tidak ada zakat. Ya. Nah, jadi emas dan perak itu kena zakat. Terus kalau uang kertas ini gimana? Uang kertas kan nggak disebutkan. Coba kalau kita cari mana dari uang kertas, nggak disebutkan. Jadi kalau kita pegang uang kertas 1 miliar nggak bayar zakat gitu karena bukan wajib zakat. Nah, nanti dulu. Ternyata uang kertas itu bisa kita kiaskan, ya, kena kias dari satu hadis yang ini, hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi dan Ahmad ya, mungkin bisa ditampilkan sama Kang. Ya. Fahatu shadaqatar riqati, maka datangkanlah, bayarlah ya
zakat dari rikoh min kulli arba'ina dirhamun, dari setiap 40 dirham itu zakatnya 1 dirham. Nah, ini Rasul berkata demikian. Ternyata rikoh itu kena zakat. Rikoh itu apa? Rikoh itu perak yang berbentuk koin yang digunakan untuk media transaksi atau yang kita kenal dengan uang. Jadi di sini Nabi mengatakan uang itu kena zakat, ya. Dan dalam banyak hadis yang lain pun disebutkan, ya, di mana yang disebut itu bukan emas perak dalam bentuk asli batangan atau granul, tapi sudah berupa uang. Dinar, dirham disebut itu, ya. Rikoh disebutkan. Ya. Berarti di situ uang itu kena zakat. Jadi semua yang difungsikan sebagai uang, maka itu pun kena kewajiban zakat harta. Contohnya uang kertas yang kita pegang hari ini, atau kita punya tabungan di bank, ya, atau nyimpen deposito, misalkan punya cek, gitu. Nah, itu pun termasuk yang wajib dizakati. Atau punya piutang, uangnya berupa piutang di orang lain. Kita minjamkan uang ke orang 50 juta, gitu ya. Itu wajib dizakati juga. Nah, itu. Jadi atas zakat uang itu yang kena emas, perak, ya, dalam segala bentuknya kecuali perkakas dan perhiasan yang boleh, yang mubah. Kemudian segala bentuk yang digunakan untuk uang, sekalipun terbuat dari kertas atau tembaga atau yang lain, ya, itu terkena. Kan? Ada yang mau ditanyakan dulu? Baik, Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan dulu? Ustaz, boleh saya nanya? Maka, Siapa? Kang Yadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan dijelaskan di sebelumnya bahwa pemerintah itu kan wajib gitu, menarik zakat dengan kemudian secara aktif datang, kemudian memeriksa ataupun menghitung harta kekayaan warganya, ya. Jadi ini implikasi hukumnya ke yang lain, itu artinya bahwa pemerintah itu berhak, maksudnya hukumnya boleh atau wajib atau apa untuk mengetahui kemudian harta warga negaranya. Gitu, itu hukumnya jadi gimana, Ustaz? Oke. Ya. Terima kasih, Kang Yadi. Jelas ya, Kang Teja? Dengar ya, Ustaz ya? Ya. Oke. Ya. Nah, kalau kita belajar ekonomi, di ekonomi makro setiap negara itu ada yang namanya fiskal, ya. Ya. Kebijakan fiskalnya. Nah, ternyata Islam juga sebagai suatu syariat yang sempurna juga sudah memberikan aturan mengenai fiskal seperti apa. Gitu. Nah, dalam Islam yang namanya fiskal itu diantaranya zakat itu masuk fiskal, meskipun ini dimensinya ibadah, ya. Tapi ada keunggulannya ketika fiskal ini masuk dalam ibadah. Zakat ini yang merupakan salah satu bentuk fiskal kalau kata ekonomi, ya, masuk dalam ibadah. Ada kelebihannya apa? Orang itu sadar, karena motif keimanannya, dia sadar untuk menghitung, untuk membayar. Dan ini sangat baik untuk perekonomian keuangan masyarakat dan negara. Kenapa? Karena dengan tertib ngitung zakat saja, maka semua harta kekayaan tiap rakyat itu bisa dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Jadi setiap orang itu harus akuntabel dalam Islam. Kalau dia udah bisa ngitung zakat dan benar bayar zakatnya, berarti perhitungan keuangannya benar. Pun juga dalam kegiatan usaha. Kalau udah benar ngitung zakatnya, berarti dia benar-benar tuh mencatat keuangan di perusahaannya. Dan itu dilandasi pada keimanan, sadar. Bayarnya pun kalau berdasarkan keimanan nggak usah dipaksa-paksa, nggak usah diancam-ancam, pasti sadar sendiri, ya. Bahkan bayarnya pun senang, gitu. Kenapa? Karena dia dijanjikan amalan yang besar, dijanjikan balasan yang besar ya Allah Subhanahu, ya. Nah, dan dalam Islam yang namanya pajak malah nggak ada. Pajak itu nggak ada dalam artian pajak yang diberlakukan hari ini, ya, yang mana setiap transaksi dipajaki, setiap transaksi barang atau jasa dipajaki, ada PPN, ada PPh, dan segala macam itu
dipajaki. Harapannya apa? Harapannya mungkin ya tadinya ingin ada distribusi kekayaan dari orang kaya ke orang miskin gitu ya. Tapi kalau yang terjadi ternyata nggak begitu. Nah, gini, kalau saya pedagang, saya pengusaha gitu ya. Ketika dikenakan PPN gitu, apa yang saya lakukan? Apakah saya bayar dari harta saya? Tentu enggak. Maka saya akan masukkan PPN itu sebagai komponen harga. Sehingga yang bayar itu siapa? Konsumen. Ya. Tetap yang bayar bukan pengusaha, yang bayar konsumen, yang bayar masyarakat. Disitulah dan akibatnya dikarenakan pajak, apalagi pajak yang banyak yang berlapis-lapis itu menyebabkan harga-harga menjadi tinggi. Kalau kita mau jujur hitung-hitungan harga-harga barang hari ini, ya, komponen pajaknya itu 60%-an lebih. 50-60% itu komponen harga yang kita bayar adalah pajaknya. Itu menyebabkan ekonomi menjadi berat. Dan Islam itu sebetulnya tadi tidak mengenal konsep pajak kecuali doribah tadi yang dalam kondisi yang sangat mendesak dan darurat gitu ya. Dari mana sumber untuk menyelenggarakan kegiatan masyarakat dan pemerintahan ya sumber-sumber yang lain yang dikelola dengan profesional, dengan amanah, dari kekayaan alam, ya, sebagainya dikelola untuk kemaslahatan luas-luasnya masyarakat. Demikian. Tadi masih ada lagi pertanyaannya, apakah DPONH kalau dalam Islam itu, nanti kalau benar zakat itu diterapkan ya, maka dia itu akan ditagih sebagaimana ditagihnya pajak gitu. Ya, ini gambarnya kayak ditagih pajak ya. Sebagaimana dihitungnya pajak gitu ya. Nah, tapi tidak menyebabkan perekonomian menjadi berat dikarenakan itu. Jadi nanti setiap warga negara gitu diaudit gitu semacam gitu ya, Pak? Ya, iya, pasti akan ditanya. Maksud pertanyaan saya, jadi hukumnya kemudian pemerintah mengetahui harta kekayaan warga masyarakat itu mubah atau wajib atau jadi gimana? Soalnya kan dikarenakan ada syariat zakat ini, khuz min amwalihim sedaqatan ini, maka implikasinya otomatis gitu ya. Nanti berimplikasi kepada adanya istilahnya tuh pendataan. Jadi dapat data tuh, dan data tadi kan sangat penting untuk pemegang kebijakan. Ya, apakah mau nambah fasilitas, apakah mau bikin program, itu kan penting. Dari situ ininya, profiling. Luar biasa Islam itu. Subhanallah ya. Oke, itu ya Kang Edi cukup ya. Sip. Ini tadi waktu kita tinggal 10 menitan lagi. Ini ada 2 pertanyaan. Ini nggak tahu yang bisa dijawab atau masih bisa skip, tapi ini saya bacakan dulu aja. Apakah DPONH termasuk objek zakat simpanan? Ya, DPONH. Nah, kita bertanya lagi, DPONH itu statusnya apa akadnya? Apakah sudah diakadkan untuk jasa penyelenggaraan berangkat haji atau belum? Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya bisa ditarik nggak dana itu? Kalau bisa ditarik, berarti statusnya masih titipan. Ya, berarti masih milik si calon jamaah. Ya. Kalau nggak bisa ditarik, berarti sudah diakadkan untuk penyelenggaraan ibadah tersebut. Berarti sudah pindah kepemilikan itu, sudah kita keluarkan, bukan lagi bagian harta kita. Bukan harta kita. Ya. Aja titiknya. Iya. Nah, kalau masih bisa ditarik, misalkan baru bayar saya belum pengalaman. BPIH atau apa tuh ya. Ternyata bisa dibatalin tuh, bisa ditarik uangnya gitu. Ada kan teman saya pernah batalin berangkat, ya, uangnya ditarik. Nah, berarti ketika dia store uang itu, uangnya masih titipan, masih milik dia. Itu masih kena itu. Harus dihitung. Tapi kalau yang misalnya sudah mau berangkat sebulan lagi, uangnya udah pindah tangan, sudah diakadkan untuk penyelenggaraan itu, ternyata dia sampai kepada waktunya untuk bayar zakat, nah, jadi uangnya sudah dibayarkan itu udah dikeluarkan dari kewajiban. Jadi pahami? Oke, sip. Terus ini ada kasus juga, saya punya piutang sama anak, waktu itu melunasi KPR-nya. Sekarang tinggal 215 juta. Saya nggak tahu kalau piutang itu termasuk harus keluar zakat.
Terus gimana Ustaz kalau nggak paham masalah ini? Nah, itu dia. Kan banyak yang nggak paham. Ya. Piutang itu wajib zakat. Piutang yang bagaimana? Piutang yang berada, maksudnya piutang yang mana orang yang berutangnya itu orang yang memang bisa bayar dan nggak nunda-nunda bayar utang. Maka kita wajib menghitungnya sebagai harta yang kena wajib zakat. Tapi kalau utang itu berada di tangan orang yang memang kita tahu dia ngemplang bayar, nggak mau bayar, atau orangnya misalkan dia baik gitu, punya niat bayar, kita husnuzon kita tahu, tapi dia lagi pailit, lagi bangkrut dan nggak tahu kapan dia bisa bayar gitu ya. Iya. Nah, kalau kondisinya kedua itu, harta itu nggak wajib zakat. Baru nanti akan kena kewajiban ketika betul-betul sudah dia baik. Itu Dua dibayarnya kondisinya tuh kita. sejumlah yang dipinjamkan atau sisanya katanya, Dan? Ya berarti kalau dari awal itu kita belum pernah gitu ngitung dan bayar kewajiban zakatnya, berarti dari awal kita minjemin harus diurut itu. Diurut. Iya, iya. Kalau putus-putus nih. Iya. Putus-putus. Nah, Siapa ada lagi. Jadi kalau dari awal minjemin itu belum pernah dihitung dan dibayarkan gitu, berarti harus diurut dari awal kita minjamkan. Oh, iya. Kita hitung dari awal kita minjamkan tuh, kita ingat lagi dulu gimana. Iya. Ya mudah-mudahan Bu Heni masih ingat ya Bu, ini kan ke anak nih katanya. Dia bisa dicek lagi. Ini siapa nih? Siapa? Masih ada tanya saya? Oh, ini siapa? Pak Ali. Ali. Ya. Oh, bangga. Ya, gini saya kan pernah tanya ke salah satu ustadz saya, kalau untuk zaman sekarang yang pemerintahnya menggunakan zakat, infrastruktur itu kan ya pajak ya, infrastruktur kan dibangunnya dengan pajak itu. Cuma saya tanyakan ke ustadz saya, kalau misalnya khalifah nanti tegak gitu, apakah bisa pembangunan infrastruktur itu dari zakat? Dari ustadz saya jawabnya bisa, karena nanti masuknya ke fisabilillah gitu. Kalau misalnya khalifah benar-benar tegak gitu, dan kan nggak ada pajak kalau khalifah benar-benar tegak gitu. Nah, dari mana pembangunan infrastruktur itu? Seperti itu, Zat. Oke. Ini Kang Ali yang dari MIM ya? Iya, Kang Ali. Oh iya. Iya Kang Ali, kita kembalikan ke definisi fisabilillah itu siapa? Ya, fisabilillah itu siapa? Nah, fisabilillah itu ya orang yang berjuang di jalan Allah, para mujahidin yang melindungi perbatasan. Kalau sekarang siapa? TNI bahkan, ya, malah TNI apalagi yang berjaga di perbatasan itu, yang sedang berjaga-jaga, apalagi kalau sedang kondisi perang, dia turun perang gitu ya. Nah, atau misalkan para mujahidin di Palestina, itulah fisabilillah yang dimaksud dalam ayat mengenai 8 asnaf, gitu ya. Nah, sedangkan kalau dibangun infrastruktur, maka infrastruktur tadi akan bisa digunakan selain oleh fisabilillah, digunakan orang-orang ada, oleh orang-orang yang mampu, dia berjalan bawa mobil gitu kan, nginjek ke aspal itu, nah, itu penggunanya bukan kepada yang berhak. Jadi nggak bisa kita masukkan infrastruktur ke dalam ke dalam pos pengeluaran zakat. Harus dari yang lain. Dalam Islam itu sumbernya yang lain nanti ada. Bagaimana? Jadi apa kekayaan milik umum yang dikelola oleh pemerintah. Misalnya ada sumur minyak, ya, ada tambang emas, eksploitasi, diberdayakan, kemudian keuntungannya dikembalikan kepada masyarakat berupa pelayanan, bisa pakai bangun infrastruktur, bisa dipakai untuk pendidikan gratis, untuk rumah sakit gratis, seperti itu. Ya, tapi kalau di Indonesia iya dari yang lain. Kosnya kan banyak, bukan hanya dari. Jadi kalau kita bicara tentang keuangan, sistem keuangan Islam itu nggak melulu kita bicara ada PAI, ya, ada juga kekayaan milik umum, ada ghanimah, ada dan lain sebagainya. Banyak kok. Oh ya. Ya. Terima kasih, Sir. Oke, Kang Ali, atur nuhun.
Dan ini waktu kita sebenarnya tinggal 2 menitan lagi nih. Nanti materinya gimana? Dilanjut atau dilanjut minggu depan? Halo? Teja. Ustadznya lokot. Ustadznya lokot lagi. Nah, ini ada nih. Ada kan? Iya. Nah, ini Ada. waktunya sebenarnya udah habis. Mau dilanjut Ya. minggu depan mungkin ya ininya ya, materinya ya. Ya, mungkin kali ini mukadimah dulu. Pekan depan kita akan bahas cukup detail terkait dengan perhitungannya, ya. Ya. Ngitung kewajibannya, ngitung waktunya dan sebagainya. Makanya jadi bahasnya pekan depan. Ya, ini Siap. anggap aja ini mukadimah dulu. Ya. Oke, Ted, sip. Mungkin ada penutup, Ted, sebelum nanti saya akhiri ininya, majelisnya. Ya, kita penting untuk menggiatkan pendalaman terhadap petunjuk-petunjuk Allah dan Rasul-Nya mengenai banyak hal, ya, dalam masalah pribadi maupun dalam masalah umum. Karena syariat Islam itu datang untuk menata kehidupan manusia agar berjalan pada track-nya, berjalan seiring, berjalan harmonis. Dan ini untuk kemaslahatan kita sendiri. Jadi kalau kita sekarang melihat dunia hari ini banyak problem, pemanasan global, gitu, kemudian kemiskinan, kelaparan, ketidakadilan. Islam itu sebetulnya datang dengan segenap solusi untuk menyelesaikan permasalahan kita. Mudah-mudahan dengan belajarnya kita, dengan usaha kita, ya Allah berikan kepada kita kebaikan. Allah jadikan kondisi kita lebih baik dari hari ke hari. Amin ya Allah. Dan ini jadi wasilah untuk sampainya doa kita. Karena orang yang berkumpul di majelis itu, malaikat berkumpul di sekitarnya mendoakan dan aminkan doa yang kita panjatkan. Kalau sekarang hajat kita adalah mudah-mudahan ya Allah segera angkat musibah yang melanda kaum muslimin khususnya, ya, kemudian dunia ini pada umumnya, dengan segera mengangkat wabah yang telah Allah takdirkan menimpa. Dan mudah-mudahan dengan berakhirnya wabah, Allah berikan kondisi yang lebih baik dari kondisi. Amin ya Allah. Demikian. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira kepada Ustaz Teja Suar yang telah membersamai kita di pertemuan perdana untuk tema fikih muamalah. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah ikut bersama majelis ini. Insya Allah rekaman dari kajian perdana ini kita akan share nanti via YouTube channel di Majelis Islam, Majelis Halaqah Islam. Juga materinya akan kita share di WA Group Bapak Ibu ya, karena peserta kajian ini sebenarnya mayoritas itu sudah ada di WA Group. Tapi kalaupun misalnya nanti ada yang di luar, mungkin bisa join, menanyakan ke admin, atau nanti kita sebar luaskan dengan via Japri aja ditanya ke admin. Barangkali itu Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah bisa ikut berpartisipasi. Kita tutup pertemuan majelis kita ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan doa pertutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.